Halo semuanya, selamat datang di video modifikasi Daksa kedua gua. Jadi sebenarnya setelah gua kelar modifikasi M71 Pro beberapa bulan yang lalu, gua langsung kepikiran untuk nextnya bakalan modifikasi si M84 Pro juga. Cuman gua ada kendala dalam pemilihan part yang cukup lama, ditambah lagi nggak semua part yang gua pilih itu ready stock. Jadi ada yang harus pre-order dulu dan ada juga yang harus beli dari luar negeri sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Karena nggak bisa sehari dua hari nyampe. Apalagi kalau dihitung-hitung kayak proses modifikasinya, proses bikin video, editing dan bla bla bla. Jadi videonya baru bisa tayang sekarang. Tapi udahlah, yang penting sudah tayang lah ya. Sebelum masuk ke videonya, gue mau saya thanks dulu sama Rexus Indonesia karena udah sponsorin modifikasi gua kali ini. Buat kalian yang belum nonton video review dari gua tentang Daksa M84 Pro alias keyboard yang sangat amat bagus dan worth it untuk diharganya, silahkan cek di channel ini karena gua udah nge-review secara cukup lengkap lah ya. So ya, kita langsung masuk aja ke proses modifikasinya. Let's go! Oke, sebelum bongkar si M84 Pro ini, gua bakalan siapin dulu switch penggantinya. Karena gua akan ganti switch bawahnya yaitu Gateron Yellow KS9 ke Texi Caret. Ini bukan Tangerine ya by the way. Nah, si Texi Caret ini merupakan switch linear yang punya 55 gram actuation force dan 68 gram bottoming out force. Texi Caret ini pakai material proprietary blend atau PME pada housingnya dan pakai POM pada stemnya. Serta dia hadir dengan mounting 5 pin alias PCB mount. By the way, si Texi Caret ini juga merupakan switch long pole stem dengan total travel di 3,5 mm aja. Jadi buat pengguna north facing board nggak perlu khawatir mentok kalau pakai keycaps cherry profile. Nah, si wortel ini gua loop menggunakan Krytox 205 grade 0 pada bagian side rail di bottom housing, terus lantai bottom housing, dan pada bagian stem juga pastinya. Stemnya ini gua loop semua kecuali bagian mounting atas pastinya. Jadi bagian legsnya gua loop karena dia switch linear juga. Meskipun legsnya ini udah pre-loop juga dari sananya, tapi gua timpa pakai si Krytox tadi. Terus untuk bagian samping kanan kiri, depan belakang juga di loop, dan di bagian pole stemnya juga gua loop. Sedangkan untuk springnya gua back loop menggunakan Krytox GPL 105. Sebenarnya si Texi Caret ini dengan keadaan stoknya udah termasuk oke, apalagi dengan harga yang masih di bawah Rp10.000. Dia tergolong minim scratchy, minim pinging, dan housingnya ini udah termasuk tight banget. Cuman karena gue penasaran dengan kondisi yang udah di loop itu bakal seperti apa typing experience-nya, dan gue juga pengen extra smoothness, makanya gue loop juga. Tapi di sini gue nggak pasangin switch film sama sekali karena menurut gue ya tadi housingnya udah cukup tight kok. Nah, setelah gue selesai looping selama sekitar 5 jam, langkah selanjutnya adalah nyabutin keycaps bawahnya Daksa M84 Pro. Apa yang perlu gue ceritakan dari nyabutin keycaps ya? Ya tinggal cabutin keycapsnya aja begitu satu persatu sampai kelar. Setelah kelar nyabutin semua keycaps yang ada, sekarang giliran nyabutin switch bawaan Daksa M84 Pro gua yaitu Gateron Yellow. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa hemat banyak dengan cara nggak perlu swap switch kayak gua. Jadi kalian cukup loop si Gateron Yellow bawaannya Daksa. In my opinion, feel-nya Gateron Yellow yang udah di loop itu enak loh. Bahkan sampai sekarang gua masih nyimpan Gateron Yellow yang sudah di loop sebagai switch cadangan gua. Kalau bawaan Daksa kalian itu Gateron Red atau Brown atau bahkan Blue, gua no comment sih karena gua belum pernah looping ketiga switch tersebut. By the way, untuk di bagian stabilizer ini switchnya bakalan gua keep dulu karena abis ini gua mau pasang stabilizer. Untuk stepnya di sini gua pakai JWK Panda atau Durock Panda. Kalau nggak salah ini harganya sekitar 90 ribuan. Mirip-mirip lah sama si Durock Platebone. Cuma in my opinion gua lebih suka ini sih. Colorway-nya itu menarik banget ya. Dia pakai golden wire, terus pakai housingnya warna hitam, dan stemnya ini pakai warna putih frosted atau putih buram gitu, mirip-mirip sama stemnya Durock POM. Sebelum gua loop, gua bakalan cek wobble housing stepnya dulu ke plate bawaannya Daksa M84 Pro ini. Caranya ya tinggal dipasang aja sebagaimana mestinya, terus digoyang-goyangin aja bagian housingnya apakah goyang-goyang atau tidak. Kalau tidak goyang-goyang ya berarti bagus, dan kalau goyang-goyang berarti kita perlu siapkan band-aid untuk di bagian plate-nya. Dan so far si JWK Panda ini di plate-nya M84 Pro udah termasuk tight banget. Gua nggak perlu band-aid di bagian manapun. Jadi tinggal di loop aja.
Nah, untuk housingnya di sini gue loop menggunakan Kretox 205 Grade Zero, tapi gue ngeloopnya agak sedikit lebih tebal daripada biasanya karena di bagian stemnya nggak gue loop. Alasannya karena malas. Jadi gue biarin lubrikannya ini bakalan ke spread sendiri aja. Sebenarnya lebih baik stemnya itu di loop juga untuk memastikan seluruh permukaannya itu terkena lubrikan. Terus untuk wirenya ini gue loop juga menggunakan Permatex. Jujur aja sebenarnya gue lebih suka loop wire pakai 205 Grade Zero. Tapi kalau ngeloop doang pakai 205 Grade Zero di wire itu in my opinion ngobatinnya susah cuy, kecuali di holy mode. Sedangkan gue tidak melakukan holy mode di sini. Jadi ya udah pakai Permatex aja. Permatex aja itu bisa ticking, apalagi pakai 205 Grade Zero tanpa holy mode. Gue nggak tahu, mungkin beda step atau beda orang bakalan beda hasil juga, tapi yang gue alamin sih seperti itu. Jadi ya sudah pakai Permatex saja lah. Setelah ngotak-ngatik stabilizernya kelar, tinggal dipasang aja ke keyboardnya dan dites-tes apakah masih ada wire ticking atau masih ada rattle dan bla bla bla. Kalau masih ada ya dituning lagi, kalau sudah tidak ada ya pasang aja dulu. Tapi gue yakin sih ini bakalan tiba-tiba nanti wire ticking lagi nih karena nggak gue holy mode nih. Nggak tahu, lihat aja nanti deh. Pokoknya sementara kayak gini aja dulu. Nah, setelah dirasa kelar semua, sekarang tinggal pasangin switch barunya, yaitu si Taxi Carrot yang udah gua loop tadi. Di sini gua masangnya tetap di case bawaannya si Daxa M84 Pro gua ini tanpa diapa-apain. Ini bautnya si M84 Pro ini dia nggak mentok sama switch loh. Jadi kalian tetap bisa buka baut-bautnya, kalian tetap bisa angkat PCB dan plate-nya tanpa perlu cabut switch yang posisinya itu ada di dekat-dekat baut. Setelah terpasang semua, langkah selanjutnya adalah gua mau setup case-nya dulu. Nah, jadi di sini gua menggunakan custom acrylic case yang modelnya itu mirip tofu dengan warna frosted. Kalau di Daxa M71 Pro gua kan kemarin pakai stacked acrylic atau sebutannya sandwich acrylic, yang berarti mountingnya itu dijepit. Sedangkan si model tofu ini dia pakai modelan Traymon yang ada stand off-nya. Jadi kurang lebih mirip-mirip sama case bawaannya, cuman beda di desain sama di materialnya. Setup pertama yang gue lakukan adalah memasang stand off-nya dulu dari bagian bawah case-nya. Terus gue harus tes fittingnya dulu. By the way, si lubang stand off-nya ini dia bentuknya oval. Jadi seandainya ada miss berapa mili, dia masih bisa digeser-geser dengan gampang. Menurut gue ini desain yang oke sih. Jadi nggak menyusahkan kalau misalkan kita masang stand off-nya agak miring dan segala macam, atau nggak ngepas dengan mounting yang ada di PCB sama plate bawaan Daxa M84 Pro. Setelah selesai memasang stand off, sekarang giliran bongkar case bawaannya Daxa M84 Pro ini. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuka baut pastinya. Dia punya 6 baut by the way, dan ya tinggal dibuka aja. Buka baut, tahu kan bagaimana caranya? Setelah kebuka semua, ini tinggal dibalik aja atau digoyang-goyang gitu. Tapi PCB dan plate-nya itu perlu dipegangin ya. Soalnya Daxa M84 Pro ini kan wireless, jadi pasti di dalamnya itu ada baterai. Nah, setelah terlepas dari case-nya, kita tinggal cabut soket baterai yang ada di kiri, dan satu lagi ada soket USB Type-C plus USB hub-nya ya. Setelah itu kita tinggal pasang USB hub-nya ini ke bagian case barunya. Udah dapat bautnya juga dari pas beli case barunya ini, jadi benar-benar tinggal plug and play, tinggal pasang doang. Dan dia masangnya ini dari bagian bawah. Maka dari itu di bagian bawah ada cut off yang gede banget. Jadi jujur aja gue kalau ngeliat bagian bawahnya di case ya agak-agak gimana gitu, karena modul USB hub-nya terekspos begitu aja. Gue nggak tahu ini kenapa dibuat cut off-nya itu di bagian bawah bukan dari bagian atas. Mungkin ada alasan tersendiri, tapi ya sudahlah. Untungnya ketika keyboardnya lagi disimpan ya kita nggak bisa ngeliat bagian bawahnya, jadi ya sudahlah. Berikutnya gue tinggal pindahkan baterai bawaannya Daxa M84 Pro ke case barunya ini. Baterainya M84 Pro itu udah ada double tipnya, jadi benar-benar tinggal dipindahin terus ya udah ditempel begitu aja. Di bagian case barunya juga udah ada cut off, udah ada tempat buat nyimpen baterainya. Abis itu gue bakalan pasang case foam di case barunya Daxa M84 Pro gue ini. Di sini gue pakai Eva foam yang tebalnya 2 mm dan gue punya stok mentahannya. Jadi ini gue gunting sendiri yang tidak rapi-rapi amat, bahkan tidak rapi sama sekali. Jadi sorry banget ya kalau ngeliatnya nggak enak, tapi nanti nggak kelihatan kok. Dan by the way gue pakainya selembar doang, jadi benar-benar pure 2 mm doang. Sebenarnya gue bisa pakai 4 mm, tapi untuk di bagian bawah ini kayaknya harus gue potong. Soalnya kalau gue lihat-lihat di bagian bawah pakai 2 mm aja udah cukup rapet ya. Jadi bagian atas sebenarnya yang butuh 4 mm atau 3, mungkin lebih tepatnya 3 mm. Tapi gue nggak punya stok yang 3 mm, jadi udah pakai 2 mm rata dari atas sampai bawah aja.
Kenapa gue pakai case foam? Karena gue yakin kalau nggak pakai case foam sama sekali ini bakalan hollow sih, bakalan menggema karena kelihatan ada rongga yang lumayan gede di bagian dalam case-nya. Setelah urusan foam-foaman kelar, ya udah tinggal cek fungsi aja. Pastikan semua fungsinya itu berfungsi sebagaimana mestinya, dari mulai konektivitasnya, baterainya, ngecasnya, USB hub-nya, switch-nya juga pastinya ya, dari mulai ujung atas kiri sampai ujung bawah kanan. Benar-benar semuanya dicek dulu sebelum akhirnya dibaut dengan kencang. Oke, dan sekarang saatnya untuk masang keycaps. Jadi untuk keycapsnya di sini gue memilih Pole Circle PBT die sub dengan cherry profile. Ini gue beli dari KP Republik dan ini salah satu barang yang nunggunya cukup lama. Karena kalau nggak salah KP Republik itu dari Cina ya. Ini untuk ngirimnya sekitaran 2 mingguan lah baru nyampe. Set keycaps ini sedikit sebenarnya, cuman 128 case, tapi udah cukup untuk mengakomodir beberapa layout, termasuk layout 75% kayak Daxa M84 Pro ini. By the way, keycaps ini harganya sekitar $44,6, tapi belum termasuk tax sama shipping ya. Kalau dirupiahkan, I think di bawah 700 ribuan lah. Targetnya gue pengen beli keycaps yang harganya memang di bawah 1 juta, tapi gue pengen colorway atau desain yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Karena jujur aja sejauh ini gue belum pernah lihat ada yang pakai keycaps ini sih. Yang terakhir sebagai pemanis, gue pakein custom coiled cable dari Discoveries. Di sini gue pilih warna navy pada bagian sleeve kabelnya dan warna putih sebagai aksennya di bagian aviator dan di bagian headstringnya. Ya, sebenarnya mungkin ini lebih masuk sama keycapsnya dengan warna biru muda, tapi kalau biru muda takut gampang kotor cuy. Makanya gue lebih pilih warna biru navy aja. Anggap aja biru navy ini blend dari warna biru muda sama hitam yang ada pada bagian keycapsnya. Ya, jadi begitulah modifikasi Rexus Daxa M84 Pro gua kali ini. Sekali lagi thank you banget buat Rexus Indonesia yang udah sponsorin modifikasi gua kali ini. Dan overall gua puas banget sih dengan hasilnya. Gue suka sama overall tampilannya yang beda banget. Meskipun warna switchnya agak mengganggu karena nggak nyambung sama keycapsnya. Jujur aja awalnya gue kira nggak akan terlalu kelihatan. Ternyata pas udah jadi kelihatan banget. Mungkin bakalan lebih pas lagi kalau switchnya diganti menggunakan Original Aspiration, TTC Bliss White, atau bahkan Evil Airy. Tapi gue ngambil pusing akan hal itu karena si Rexus Daxa M84 Pro ini kan punya fitur hot swap yang universal sekali selama switchnya itu MX10. Jadi mau diganti ke yang 3 pin, 5 pin, PCB mount, plate mount, semuanya masuk. Kemudian untuk typing feel-nya ini jelas tidak se-flex M71 Pro gua yang pakai sandwich case. Di sini berasa cukup stiff karena memang ya tray mount mentah. Tapi tetap aja secara overall sensasi typingnya berubah total dari keadaan standarnya yang sebenarnya udah termasuk enak juga. Oh ya, untuk detail part yang gue gunakan di Daxa M84 Pro gue ini bakalan gue tulis di deskripsi di bawah juga. Dan untuk total biaya modifikasi yang dikeluarkan untuk modif jadi full seperti ini, gue nggak tahu. Jujur aja, ini modif baru kelar men. Gue belum ngitung sama sekali ini habis berapa. Soalnya kan checkoutnya tidak di hari yang sama dan belinya memang di toko yang berbeda semua gitu loh. Jadi gue belum sempat hitung. Tapi sebenarnya udah kelihatan dari switchnya bahwa ini harusnya udah di atasnya M71 Pro kemarin yang habis sekitar 1,5 juta.
Soalnya M71 Pro itu kan pakai KS3X47 yang harganya 4 ribuan. Sedangkan di sini Taxi Carrot harganya sebiji 7.000. Jadi udah hampir 2 kali lipat harga per satu piece switchnya aja. Ditambah lagi si M84 Pro ini kan punya jumlah keys yang lebih banyak. Silahkan kalau mau hitung aja sendiri ya. Pokoknya detail partnya ada di deskripsi di bawah. Jadi segitu aja video modifikasinya. Thank you yang udah nonton sampai sekarang, sampai habis nih ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.